sebelum kita mau tutup ini masuk sedikit agak sensitif. Soalnya apa kalau ini beta ada baca di berita online ini kan ini kasus Dana Sero adalah kejahatan kemanusiaan. Tuhan tidak ampuni. Ini ada apa sih, Mak? Ini Seroja selesai. Ya gini. Pada saat itu kami melakukan rapat dengar pendapat. Saya masih ketua komisi waktu itu. Politisi itu ada cirinya. Banyak dipuji, banyak juga dihujat. Ya, tapi hujatan tuh tidak bisa membuat saya itu menjadi kerdil. Kita justru harus besar karena hujatan. Karena kalau hujatan kita bisa melihat diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki diri untuk bagaimana kita bisa tetap berada bersama-sama dengan masyarakat. Lalu, nah, Mama di komisi berapa ya? saya sekarang ada di Komisi 2. Kemarin saya jadi Ketua Komisi 3 yang membidangi infrastruktur. Lalu sekarang ada di Komisi 2 yang membidangi pertanian. Ada pertanian, peternakan. Yes. Oke. Nah, ini kalau dari beta lihat ya, Mak. Beta soalnya tinggal di Kabupaten Kupang. Tapi kalau misalnya kita lewat sini kan kita sering dapat suguhan jagung rebus dan lain-lain kan. Sejauh yang beta lihat, ini kan kita punya lahan yang cukup luas ya. Dan ini kan apa istilahnya sekarang pemerintah bilang apa swasembada pangan atau apa? Swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Mama ya, kalau ini kan beta belum lihat semua ya. Apakah Kupang ini maksudnya bisa swasembada pangan untuk mandiri di sini atau gimana ya? Kabupaten Kupang. Itu pertaniannya ini. Itu yang tadi saya bilang bahwa memang ini kita dasar kehidupan kita ada di pertanian dan juga di peternakan. Tetapi yang menjadi persoalan penting bagi kita juga soal ketersediaan air bersih. Lahan kita cukup besar, tetapi juga banyak terdiri dari sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan pada tada hujan. Lalu juga banyak lahan-lahan di wilayah Kabupaten Kupang, tetapi airnya yang tidak ada. Memang sini tidak ada sungai, Pak? Sungai di Kupang? Sungai ada, tetapi kan tidak semua wilayah kan memiliki topografi yang sama. Katakanlah misalnya di daerah-daerah tertentu ada sungai, ada daerah-daerah tertentu yang ada sungai tapi sungainya berair pada musim hujan, dan itu memang kita membutuhkan sumber air bersih, katakanlah mungkin sumur bor dan sebagainya. Memang ini yang menjadi kendala kita di sistem pertanian kita adalah pertanian lahan kering. Sementara memang ada teknologi lahan kering, kan pertanian kita ada pertanian lahan kering, tetapi memang sumber daya manusia kita belum bisa mengadopsi pola-pola seperti itu. Saya sangat berharap bahwa ke depan nanti dengan adanya sosialisasi supaya kita bisa menerapkan pertanian lahan kering. Memang ada ya di Naibonat di Jemaat Elim sini juga sudah ada 2 pemuda yang juga pernah dikirim, mereka mengikuti kayak pelatihan ke Israel. Kita ada pernah dengar gitu. Lalu kami sangat berharap bahwa anak-anak muda inilah yang akan menjadi pioner. Hanya memang ini nanti di dalam rapat bersama Dinas Pertanian saya mau sampaikan supaya mereka yang sudah pulang mengikuti pelatihan seperti itu ada juga di Desa Pugdare, tetapi belum digunakan oleh dinas untuk bagaimana ilmu yang mereka peroleh itu bisa disampaikan pada masyarakat. Dan ini karena saya baru berada di Komisi 2 jadi tentu saya akan mengatakan, mendorong Dinas Pertanian untuk tenaga terampil. Mereka kan sudah tahu polanya seperti apa. Kan sekarang mulai berkembang adanya pertanian menggunakan irigasi tetes dan sebagainya. Itu akan sangat berhemat. Tapi kalau menurut beta itu ini beta sebagai masyarakat, Maya. Menurut beta orang-orang yang tadi yang sudah ke Israel itu kalau menurut beta itu Mama harus perjuangkan karena mereka yang punya kompetensi. Artinya mereka ini punya kompetensi. Jadi kalau misalnya intelektualnya itu dihargai, jadi harus dibayar dengan selayaknya untuk bisa kerja di situ kan, Maknya. Kalau menurut beta, jadi orang yang tepat di tempat yang memang tepat sesuai gitu. Kadang-kadang kan orang dalam itu kan agak susah. Itu sudah. Tapi ini karena saya memang tertarik karena ada di sini yang saya tahu di Kupang Timur ini ada 3 pemuda yang pulang dari Israel. Saya akan mendorong Dinas Pertanian untuk bagaimana melakukan koordinasi bekerja sama supaya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ini bisa berguna untuk masyarakat dalam
bagaimana mereka melaksanakan pertanian lahan kering. Siap. Oke, berarti ini dapil baru mah ya. Iya. Dan memang ada banyak sekali ya kalau beta lihat kembali video debat di KPU sebelumnya, waduh, beta bikin masalah banyak ya kan begitu. Terlalu banyak sekali masalah. Nah, mungkin sebelum kita mau tutup ini masuk sedikit agak sensitif. Soalnya apa kalau ini beta ada baca di berita online ini kan, ini kasus Dana Seroja adalah kejahatan kemanusiaan. Tuhan tidak ampuni. Ini ada apa sih, Mak? Ini Seroja sudah selesai. Ya, gini. Pada saat itu kami melakukan rapat dengar pendapat. Saya masih ketua komisi waktu itu. Saya ketua komisi 3 dan waktu dalam rapat dengar pendapat kan masih banyak masyarakat yang terdampak Seroja yang belum menerima bantuan. Kami melakukan rapat dengar pendapat beberapa kali dan kami mendorong bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah pada saat itu supaya mereka yang terdampak bencana dan belum mendapatkan bantuan ini harus mendapatkan bantuan. Misalnya termasuk Pugdale. Pugdale ini saya dapat suara mayoritas banyak di sana. Tetapi bahwa memang kelemahan yang waktu terjadi di Pugdale karena mereka menerima bantuan dalam bentuk relokasi. Relokasi itu berarti mereka langsung menerima pindah lalu menerima rumah jadi, kunci rumah. Tetapi ternyata bahwa lahan mereka menjadi persoalan. Lahan mereka menjadi persoalan karena rencana dipindahkan kalau tidak salah di Manusaf, itu menjadi persoalan. Dan dalam kepengurusan itu bahwa ternyata bahwa batas waktu untuk pengurusan relokasi itu sudah tidak bisa lagi. Lalu mereka karena saya juga turut memperjuangkan supaya mereka masuk sebagai penyintas untuk bisa mendapatkan bantuan tahap kedua. Karena tahap pertama sudah diberikan, tahap kedua ini yang belum diberikan. Memang waktu itu pengurusannya cukup tersendat-sendat, lalu ada indikasi. Waktu itu menurut mayoritas yang melakukan rapat dengar pendapat mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan. Nah, indikasi kecurangan ini saya bilang, siapapun kalau pengurus masalah bantuan sosial, tidak saja Seroja, apapun yang berhubungan dengan bencana, lalu mereka menggunakan dalam penanganan bencana itu mereka mencari untung dari anggaran itu, dia penjahat. Walaupun mungkin istilah hukumnya tidak kena penjahat kemanusiaan, mungkin ada diterjemahkan sebagai melawan apa-apa. Ini saya tidak bicara tentang terjemahan secara hukum. Ya, tapi saya berbicara bahwa yang kalau dia ambil uang Seroja, dia makan atau uang apapun yang berhubungan dengan kemanusiaan itu adalah penjahat kemanusiaan. Itu saya katakan. Dan sampai sekarang saya tetap konsisten terhadap hal itu. Siapapun yang menggunakan uang untuk mengurus bencana dan untuk kepentingan keuntungan pribadi, dia penjahat kemanusiaan. Lalu memang kita pada saat itu terus setelah itu kita ada di dalam kompetisi pilkada. Saya berada pada Pak Korinus Masneno PDI Perjuangan. Kebetulan Pak Korinus Masneno waktu itu Seroja itu terjadi di masa kepemimpinannya. Lalu ada paket-paket yang lain. Nah, karena Seroja terjadi di masa kepemimpinan Pak Korinus Masneno, lalu kami PDI Perjuangan mendukung Pak Korinus Masneno, maka ya banyaklah yang dipelintir, dipelintir. Tapi saya tidak pusing, namanya politisi. Politisi itu ada cirinya. Banyak dipuji, banyak juga dihujat. Ya. Tapi hujatan itu tidak bisa membuat saya itu menjadi kerdil. Kita justru harus besar karena hujatan. Karena kalau hujatan kita bisa melihat diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki diri untuk bagaimana kita bisa tetap berada bersama-sama dengan masyarakat. Lalu saya orang bilang, kok Ibu Desi bilang penjahat kemanusiaan, tapi Ibu Desi mendukung Pak Korinus Masneno lagi misalnya. Ya. Kan pada saat itu rapat dengan pendapat itu sudah memutuskan untuk kita melakukan laporan pada aparat penegak hukum. Dan saat itu memang laporan pada aparat penegak hukum, ada masyarakat juga yang sudah melaporkan ke aparat penegak hukum, lalu DPR juga melakukan, dan pada saat sampai dengan sekarang belum ada penetapan tersangka. Siapa yang menggunakan dana, katakanlah menggunakan dana Seroja. Maka saya bilang kan kita juga tidak bisa lalu mengklaim bahwa si A salah, si B salah. Tapi saya paham kita pada saat itu berada dalam kompol isi politik dan apapun bisa digunakan sebagai senjata. Untuk tidak apa-apa. Tapi memang pada saat itu saya
dan beberapa teman melakukan koordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Di situ kan ada dana hibah, dana DSP, dan pada saat itu kan memang dikatakan di sana bahwa dana yang kita gunakan untuk Seroja kemarin memang sulit untuk ada bantuan lagi, tapi masih ada dana, kan ada dana hibah, dana DSP. Kalau pada saat itu kita mengeluarkan sebuah surat yang namanya permohonan perpanjangan R3P, rekonstruksi rehabilitasi pasca bencana, maka pemerintah pusat masih bisa untuk terbuka ruang untuk masyarakat yang terdampak bencana ini bisa dibantu. Tapi waktu itu ketika kami berusaha mengurus itu ke penanggulangan bencana nasional, yang menjadi kendala adalah rekening dana Seroja di Bank BRI belum ditransfer ke kementerian, karena belum ada pencetakan rekening koran. Lalu kami pergi ke Direktur BRI untuk mempercepat proses itu, dan dari BRI sana kontak ke BRI daerah. Maka tinggal saja ada surat perpanjangan R3P. Sayangnya memang pada saat itu kita ada dalam kondisi yang sangat panas sekali jelang kompetisi. Dan akhirnya ya bagi saya, karena ini ya kadang-kala perjuangan kita juga terhambat karena itu. Tetapi ya sudahlah, segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Bagi saya untuk tetap bersama-sama dengan masyarakat, untuk bagaimana, ya hanya saya memang masih kecewa saja bahwa ternyata mereka yang terkena Seroja sebagian belum mendapatkan bantuan. Padahal waktu itu perjuangan saya nih adalah bukan soal bupati, siapapun yang terpilih silakan. Kita memisahkan antara perjuangan kemanusiaan dan perjuangan secara politis. Tapi memang kita berada pada saat panasnya dunia politik di Kabupaten Kupang. Sehingga akhirnya kita semua tenggelam dalam seakan-akan bahwa yang kemanusiaan juga berada dalam jalur politik. Ini ya, ini jadi catatan khusus. Siap. Kayaknya pengen dengerin ngobrol terus ya. Oke, jadi ini Kotong sudah berapa jam ya kita ya? Cukup lama nih kok. 36 menit. Oh, 36 menit. Oke, siap, 36 menit. Nah ini kan oke ya, jadi Polgas ini kan kalau misalnya lihat di website kita dan lain-lain kan ya, sebetulnya kita ini kan apa ya, juga semacam ke agensi gitu loh. Nah jadi ini kita baru datang bertamu dan baru kenalan. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu ada banyak hal lagi yang beta mau korek-korek dari Mama ya. Karena memang Mama punya pernyataan kalau terkait dengan kemanusiaan tuh cukup keras Mama ya. Iya. Cukup keras. Iya. Dan saya memang kan saya konsisten terhadap hal itu. Iya. Ada banyak cerita yang mungkin nanti lain waktu kita masih bisa bercerita tentang itu. Apa ya, yang tadi saya katakan bahwa dunia politik itu kadang-kadang badai ada angin. Tapi Mama tetap tegar, ya. Tapi kita tetap ada lilin yang kadang-kadang dunia luar kan lilinnya menyala, tapi sudah mati, tapi sebenarnya tidak pernah mati. Karena saya menjadi politisi, saya tidak lahir dari jalan yang salah. Saya ini lahir dari pergerakan kekristenan, karena saya harus akui itu dan saya tidak boleh menyembunyikan itu. Saya aktivis gereja, saya aktivis gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, saya aktivis GAMKI, tapi saya juga aktivis pemuda Gemit, dan saya tuh lahir besar di gereja. Waktu masa muda saya lebih banyak menghabiskan waktu di dunia kepemudaan gereja, dan itulah yang membuat saya tidak benar-benar mematikan lilin di hati nurani saya. Karena itu siapapun yang menyaksikan kita jangan memandang remeh bahwa kalau kita ada dalam kegiatan-kegiatan gereja misalnya, atau mungkin di Muslim kegiatan di masjid atau di Katolik, di gereja Katolik dan sebagainya, jangan menganggap remeh. Karena itu adalah dasar untuk kita membentuk karakter kita. Spiritualitas itu perlu juga. Sejauh apapun kita berjalan, kita tidak pernah kehilangan jejak untuk pulang. Itu di situ. Oke Mama Desi, ini nanti lain kali masih bisa bertamu saya ingin berbicara untuk apa ya? Untuk saya ingin supaya nanti ke depan di 2029 kursi-kursi di DPR banyak diduduki oleh perempuan. Oke, itu ketemu tanya alasannya apa? Karena saya nanti fasenya. Fase itu nanti
biar Mama bisa jelasin ini alasannya apa gitu ya. Oke Mama Desi, ini terima kasih banyak. Memang Beta baru baca profilingnya Mama ya. Masih banyak hal harusnya kita tanya ya. Sering berjalannya waktu mungkin kita bisa datang tanya-tanya lagi. Tapi ada dua hal yang Beta catat dari perbincangan kami. Yang pertama itu adalah keadilan, peradaban yang berkeadilan. Itu sangat tertanam dalam kepala saya. Keadilan, peradaban yang berkeadilan. Kemudian yang kedua itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan, dan ternyata Ibu Desi orang yang cukup lantang, tapi tadi kita dikasih kopi, kita dikasih snack, dan Ibu sudah capek-capek pergi ke Amfoang, tapi pagi ini bisa terima kami lagi. Terima kasih banyak Mama Desi untuk kesediaannya. Saya titip satu untuk para politisi yang mungkin menyaksikan atau calon politisi. Bahwa memang kita politisi ingin populis dan selalu kita berjuang dalam kerangka kepentingan politis kita. Tetapi kemanusiaan harus mengalahkan yang namanya kepentingan politis. Kemanusiaan harus mengalahkan kepentingan politis. Siap. Terima kasih banyak Mama Desi. Ini udah banyak yang telepon, kayaknya masyarakat yang telepon. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di lain waktu.